Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidina fi sabilihi wa nawwarul kauna bidini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa rasulih wa ala alihi wa sahbihil muhtadina bihidayatiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan dan seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama melangitkan syukur alhamdulillah. Kita dipertemukan kembali dengan puasa di bulan Ramadan yang di dalamnya dipenuhi dengan rahmat, berkah dan ampun. Maka seyogyanya lah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Ada peringatan besar dari Rasulullah SAW kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Lalu apa sebenarnya yang dapat mengakibatkan seseorang itu tidak menerima apapun kecuali lapar dan dahaga? Artinya, ada beberapa hal yang dapat merubah atau merusak pahala puasa kita. Dalam sebuah hadis, setidaknya ada 5 hal ini yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah al-ghibatu wan namimati wal kadhibu wan nadhrah bisyahwat wal yaminul kadhibah. Yang pertama adalah al-ghibah, yang dalam bahasa kita adalah bergunjing. Bergunjing ini dapat mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan, tersebarnya aib, hingga lahirnya kehinaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Berikutnya yang dapat merusak pahala puasa kita adalah an-namimah, yang dalam bahasa kita adalah adu domba. Dalam hadis Hasan riwayat Ahmad disebutkan orang yang paling buruk adalah orang yang suka kesana kemari menebarkan desas-desus, merusak hubungan di antara orang yang saling mencintai, dan berusaha menimbulkan kerusakan serta dosa di tengah orang-orang yang bersih. Hukum namimah ini atau adu domba ini menurut ijma ulama adalah haram, karena adu domba ini dapat membuat pelakunya jauh dari surga. Dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh 2 imam besar, yaitu Bukhari dan Muslim, Hudzaifah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba atau khotot namam. Berikutnya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
apa saja yang dapat merusak pahala kita, puasa kita, adalah al-kadhib atau dusta, bohong. Apa itu? Adalah ucapan yang tidak sesuai kenyataan dengan sengaja, padahal ia mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ditegaskan, jauhilah kedustaan, karena kedustaan menyeret pada perbuatan fajir atau menyimpang, dan perbuatan fajir menyeret menuju neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan menyengaja memilih berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berikutnya yang harus kita jaga adalah an-nadrah bisyahwat, memandang dengan syahwat. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30, Allah sudah perintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Waspadalah. Ali bin Abi Thalib juga pernah diingatkan, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak disengaja itu dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau, Ali, pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan terakhir atau pandangan-pandangan berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa yang terakhir adalah wal yaminul kadhib atau sumpah palsu. Barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan atasnya neraka dan mengharamkan baginya surga. Lalu seorang bertanya, walaupun itu hanya sedikit ya Rasulullah. Beliau menjawab, walaupun itu hanya sebatang kayu siwak. Ini hadits diriwayatkan oleh Muslim. Ikrar atau sumpah merupakan suatu perbuatan yang sakral dengan beberapa perkataan yang menunjukkan keseriusan sesuatu yang dikatakan. Untuk apa tujuannya? Adalah membuat lawan bicara semakin percaya dengan orang yang mengucapkan sumpah. Wallahi, tawahi, demi Allah, billahi. Lalu apa yang tidak diperbolehkan di sini adalah sumpah ghamus, atau kita kenal dengan sumpah palsu, bohong, yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar, sehingga tidak ada kafarat di sini.
tidak ada dendanya, atau tidak bisa ditebus dengan kafar. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah melakukan sumpah palsu? Hanya dengan taubatan nasuha. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Marilah kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, menjaga puasa kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ono santen-santen klopo, ono kupat-kupat telimo. Cepat semanten atur kawula yen wonten lepat nyuwun pangapura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.